Oke, ini Ustadznya nih. Siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Thalib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, itu sahabat-sahabat. Inilah cuplikan dari salah satu ustadz yang meminta habaib-habaib di Indonesia untuk cek DNA. Yang mengaku Habib cek DNA agar kita percaya katanya. Kita siapa? Sebenarnya yang menjadi pertanyaan, orang ini ngerti ndak apa itu DNA? Itu yang menjadi pertanyaan saya dari tadi. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi melihat video itu kemudian banyak sekali konten-konten yang serupa yang menyatakan bahwa habaib barang siapa yang mengaku Habib, coba tes DNA itu, agar tes DNA agar kita percaya. Lu aja yang percaya, yang enggak percaya. Dan pertanyaannya sangat substansi. Orang-orang yang minta Habib tes DNA ini ngerti enggak apa DNA? Ya kan? Pakai surban, pakai mic kemana-mana, ngerti enggak itu apa? Dan bagaimana prosedur tes DNA itu? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Nih, saya jelaskan Pak Ustadz tuh. DNA itu adalah singkatan. Kepanjangannya adalah deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat. Nah, artinya bagian daripada inti sel yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Dan seperti halnya selama ini saya beracara, ya kan, untuk menentukan, contoh kecil ya, ini variabelnya, eh, tanda tangan A dengan tanda tangan B, ini asli atau palsu, maka diuji di lab 4. Dan hasil dari lab 4 tidak menyatakan asli dan palsu, tapi menyatakan identik. Nah itu, identik, itu harus kita bold. Dan tentunya DNA ini harus melalui proses, ya kan, ada sampling juga nanti ya. Siapa yang akan diambil sampelnya. Nah, kalau dalam konteks ini Ustadz tadi meminta agar dites DNA, berarti data pembandingnya adalah Rasulullah. Apakah ia mau mengambil sampel dari Rasulullah, entah dari apa namanya, Allahu Akbar, dari anggota tubuh beliau, ya, yang secara garis besar kan geladap sekali itu, geladap geladap geladap, statement geladap itu, kolil adab. Masa sedemikiannya minta tes DNA, sedangkan kita tahu bahwasanya dalam hal nasab, ya kan, dalam hal nasab, kalau para habaib ada robitah di situ yang bisa dipertanggungjawabkan dan diakui di dunia. Ini statement, menurut saya ini statement yang justru akan membuat konflik of interest, memancing respon daripada apa namanya, daripada masyarakat ini. Farijul ada nih, keluar dari kebiasaan nih. Saya dari tadi baca beritanya speechless, saya speechless sekali. Oh, kaget saya, kok sampai seperti ininya Ustadz meminta tes DNA. Dan juga yang menjadi pertanyaan saya, Ustadz ini ngerti ndak apa itu DNA? Itu yang menjadi pertanyaan saya dari tadi, orang ngerti apa enggak apa itu tes DNA ya.
Intinya begitu sahabat-sahabat. Jadi tes DNA itu adalah informasi genetika seseorang, ya kan, dan tidak bisa dilakukan itu terhadap Rasulullah dalam tinjau, keluar dari tinjauan medis, tinjauan hukum, keluar dari itu semua, dalam tinjauan apa namanya, akhlak saja, sangat kolil adab sekali ketika ada orang yang meminta untuk uh, di di apa namanya, diminta dites DNA-nya semua para Habib itu. Ya itu tadi yang saya katakan, kan perlu sampel, ya kan, perlu sampel DNA, yang keduanya dibawa ke rumah sakit untuk diuji. Sampelnya dari Rasulullah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Saya sendiri, bentar saya dari tadi ini. Allah, masa ya ada orang yang mengeluarkan statement tega-teganya gitu kan, menyuruh para habaib untuk tes DNA. Ketika ada bahasa tes DNA, menyuruh untuk tes DNA, otomatis sampelnya kan Rasulullah. Itu loh. Saya sudah nggak paham lah lagi lah di akhir zaman ini. Susah saya mau ngomong itu. Intinya menurut saya sendiri, bagi orang-orang yang meminta tes DNA ini terhadap para habaib ya, geladap menurut saya. Geladap, golil adab, golil adab, golil adab, golil adab, golil adab. Saya habaib, nama saya habaib. Tidak usah tes DNA kalau saya. Nah, nggak mungkin itu mau nyuruh saya tes DNA juga itu Ustadz yang tadi itu. Kau habaib kau, tes DNA juga. Nah, kalau saya namanya cuma habaib. Jadi ayolah kita doakan ya sahabat-sahabat, semoga orang-orang yang tanpa sadar, ya kan, dia itu tanpa sadar nyaplok seenaknya meminta tes DNA kepada para habaib, tanpa memikirkan, tanpa mengetahui seperti apa mekanisme dalam hal pengujian DNA itu. Kita doakan semoga mendapatkan hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga orang-orang itu, orang-orang yang minta tes DNA kepada para habaib itu, senantiasa tergerak hatinya, pikirannya untuk senantiasa membaca literasi, membaca referensi sebelum menyampaikan sesuatu. Saya terus terang sebagai umatnya Rasulullah, saya sangat-sangat amat sakit hati dengan statement itu yang meminta tes DNA itu. Sangat-sangat sakit hati sekali. Sudahlah, sudah di sana ada lembaga yang sudah kredibel, tidak bisa kita pungkiri kredibilitasnya. Artinya lembaga yang benar-benar terpercaya itu, ada Robitoh itu sudah, yang membawahi nasab-nasab, ya, nasab-nasab para habaib itu sudahlah kita serahkan kepada mereka. Toh setiap seorang itu punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya saja sudah. Sekarang di Indonesia ini intinya kita percaya aja itu loh. Intinya kita percaya aja. Karena setiap tanggung jawab itu berbanding lurus kepada tanggung jawabnya kepada manusia dan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo masyarakat di Indonesia, kita doakan mereka yang minta tes DNA habaib itu, Habib-habib di Indonesia itu, semoga mereka segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita selaku akhwal ya, selaku akhwal orang-orang biasa ini, yang kita bisa hanya bisa mendoakan mereka. Dan ayo kita tanamkan untuk husnudzon dalam diri kita, untuk senantiasa berprasangka baik kepada siapapun, berprasangka baik, menebar kebaikan. Toh setiap segala sesuatu yang saya sampaikan tadi akan dipertanggungjawabkan dan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Demikian sahabat-sahabat,
Tak tahu saya, kaget saya, benar-benar kaget, benar-benar tertusuk hati saya ketika ada seseorang yang menyampaikan, itu para habaib itu, para yang mengaku Habib agar kita percaya, tes DNA. Statement itu benar-benar sangat menusuk sekali di hati. Ya, demikian sahabat-sahabat, saya ada henti-hentinya mengajak sahabat-sahabat di Indonesia untuk senantiasa kita mendoakan para penegak-penegak hukum kita, semua pejabat-pejabat kita untuk senantiasa on the track, untuk senantiasa berjalan di jalan kebenaran, mengedepankan nilai-nilai hukum pada aturan-aturan hukum dan kepentingan rakyat. Demikian aku qauli hada wa astagfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين